Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini saya hadir lagi menjumpai saudara-saudara. Apa kabar? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kembali lagi saya hadir untuk mengajak kita secara bersama-sama untuk terus mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang sebelumnya tidak percaya Yesus, menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dalam video ini saudara-saudara, seorang ibu muslimah sejak dari kecil rajin mengikuti ajaran agama, taat terhadap ajaran agamanya, rajin baca Al-Quran dan hadis, ya. Dia rajin mempelajari Al-Quran dan hadis. Lalu kemudian setelah dewasa, ia penasaran dengan kekristenan. Ia lalu kemudian iseng-iseng untuk masuk dalam gereja, sekedar ingin tahu seperti apa sih ibadah orang Kristen yang sebenarnya, karena pemahamannya dia adalah bahwa Yesus itu hanyalah sebagai seorang nabi, karena dalam Islam tidak pernah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu dia hanya sekedar ingin tahu seperti apa sih ibadah orang Kristen itu. Nah, dan ternyata saudara-saudara, bahwa setelah ia keseringan masuk dalam gereja, ia dijamah oleh Tuhan dan akhirnya menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa ini adalah cara Tuhan untuk memanggil dia untuk menjadi pengikutnya, untuk diselamatkan oleh Tuhan. Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saat ini menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh setia dalam Tuhan, sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Nah, kita dengarkan kesaksian lengkapnya berikut ini. Saya berlatar belakang dari bukan Kristen ya teman-teman. Saya dilahirkan di keluarga Muslim yang 100% itu Muslim. Ya, jadi dari kecil saya sudah dididik dengan ketat mengenai agama saya sebelumnya gitu. Ya, jadi sejak 3 tahun itu saya udah bukan TK lagi, tapi taman Quran teman-teman gitu. Jadi dari kecil udah belajar hadis Al-Quran gitu ya. Nah, terus sebenarnya awal pengenalan saya, Tuhan panggil saya itu sebenarnya 2013. Ya, tahun 2013 itu saya kan selalu dengar dari mama saya itu katanya ya di gereja itu ada yang namanya kristenisasi gitu. Jadi buat setiap orang yang bisa bikin orang jadi Kristen itu pasti hidupnya dikasih duit gitu dari gereja gitu kan. Nah, ini nih yang saya penasaran akhirnya. Nah, terus sampailah saya waktu itu lagi jalan-jalan sama teman saya di satu mall, dan itu kebetulan hari Minggu. Di situ ada gereja besar, gereja karismatik ya teman-teman. Biasa ya kalau karismatik ada di mall-mall juga. Nah, di situ tuh banyak orang yang pakaiannya rapi gitu, rapi terus cakep-cakep gitu kan. Terus aku penasaran akhirnya, terus aku bilang sama teman aku, itu ada event apa ya gitu kan, perasaan lagi nggak ada event apa-apa gitu. Biasanya kan emang tempat itu dipakai buat event-event pencarian bakat ya. Nah, terus kata teman aku bilang kayak gini, enggak, itu gereja, dia bilang kayak gitu. Oh, gereja? Kok gereja di dalam mall ya gitu kan, karena kan biasanya yang saya tahu karena saya tinggal di tempat yang kanan kirinya itu gereja tradisional ya, kalau teman-teman HKBP gitu ya. Nah, jadi saya tahunya gereja itu bangunan gitu kan, kayak masjid, kayak musola, kayak wihara gitu, ada bangunannya. Ini kok ada di tempat umum gitu, ada di mall lagi gitu kan. Nggak biasa buat saya saat itu. Ya udah, akhirnya karena di mall tempatnya ya, jadi wah, mau coba masuk gitu. Ya udah, akhirnya saya coba bilang sama teman saya, kebetulan teman saya saat itu Katolik. Nah, jadi saya ajak teman saya, masuk yuk gitu. Lo kan juga belum ibadah gitu. Yuk, masuk yuk, gue penasaran gitu. Ya udah, akhirnya saya masuk sama dia dengan deg-degan sebenarnya kan, kayak masuk ke tempat baru. Dan menurut saya rumah ibadah itu satu hal yang sakramental, yang kayak apa ya, suci, holy dan gitu. Jadi kan kayak auranya beda gitu kan, jadinya kayak ini aneh nih masuk gereja, tapi ya udahlah aku mau tahu gitu. Dan ternyata teman-teman saya malah dapet satu hal yang buat saya damai sejahtera saat saya dengar firman Tuhan gitu, karena saat itu benar-benar kayak lagi pergumulan juga sama orang tua gitu kan, karena satu dan lain hal. Terus kayak di situ
uh, dikuatin sama firman Tuhan itu gitu, terus tetap setia gitu, terus tetap maafin 77 kali 7 gitu. Itu kayak buat saya kayak oke. Jadi setiap dengar firman Tuhan, hati saya damai, dan itu yang bikin saya akhirnya setiap minggu rindu untuk kembali ke gereja gitu. Nah, dan akhirnya saya yang lebih rajin untuk ke gereja dibanding teman saya ini gitu. Nah, terus sampai pada tahun 2013 akhir gitu, saya ketemu sama salah satu cici ketemu gede lah istilahnya gitu. Itu ketemunya juga nggak sengaja di toilet salah satu mall. Nah, dia waktu itu saya lagi cari kerja gitu karena mau magang ya, terus saya bawa amplop gitu kan, terus ditanya, kamu mau ngapain gitu kan, terus dia tanya mau nggak cobain gitu kerja di tempat dia. Nah, kebetulan dia kan kayak asuransi gitu, jadi tawarin jadi agent. Nah, sejak saat itulah saya jadi punya hubungan sama dia, dan dia tahu kan pergumulan saya gitu, terus dia tahu saya tuh suka ke gereja gitu. Nah, akhirnya dia bilang sama saya, Dek, mau nggak coba ke tempat aku? Dia bilang kayak gitu. Di tempat aku, di situ kamu bisa sharing apapun gitu. Jadi dia bilang di situ ada kelas namanya SPKP gitu. Jadi dia bilang SPKP itu saya pengikut Kristus Pemenang. Jadi kamu bisa share apapun nanti sama orang yang kamu kenal. Jadi dia nggak akan ngelihat kamu secara objektif gitu tentang permasalahan kamu. Karena kan keterbukaan awal pemulihan, dia bilang kayak gitu. Ya udah, saya sih senang-senang aja ya, karena menurut saya itu satu hal yang baik. Jadi saya bilang, oh ya boleh Ci, boleh saya ikut gitu. Akhirnya aku coba di SPKP itu. Ternyata pas prakelas dijelasin kalau akhir kelas nanti akan lahir baru. Aku tanya dong, lahir baru itu apa? Lahir baru itu dibaptis. Wow, gitu kan, ngeri banget gitu. Soalnya bisa diapain aku sama keluarga aku, karena emang sangat-sangat ketat ya kehidupan keagamaan di keluarga aku gitu. Nah, abis itu sebelum itu si suaminya Cici ini nanya sama aku gitu kan, dia tahu aku sering gereja, terus dia bilang, Di, ya kan, nih jelek-jelek nih ya, lu dapet jodoh di gereja, gimana lu ngomong sama orang tua lu gitu kan. Dalam hati, iya juga ya gitu kan, selama ini kan gereja diem-diem ya gitu, karena takut ketahuan juga, jadi bilangnya kan gereja juga sore, jadi nggak pulang terlalu malam juga gitu, bilangnya jalan gitu kan. Iya juga ya, waduh, gimana ya kok gitu kan. Serem juga, aku nggak bisa jawab sama sekali. Nah, terus akhirnya yang kelas SPKP itu, dia bilang akhirnya akan ada baptisan. Dari situ, dari kelas prakelas itu belum selesai, pas pengenalan itu aku nggak berhenti nangis, takut banget gitu, karena satu sisi kalau aku masuk Kristen saat itu kan, kalau gue dilahir baru gue jadi Kristen nih, kalau gue udah jadi Kristen, waduh gawat deh, celaka 12 gitu kan istilahnya, gue masuk neraka nih ya kan, istilahnya sirik gitu, menduakan Allah saat itu, Tuhan yang aku sembah saat itu gitu. Jadi kayak aduh, gimana ya Tuhan, padahal dia udah baik banget sama aku gitu kan, kayak dia udah kasih aku keluarga, aku gak kekurangan, terus aku juga kuliah gitu. Masih banyak orang yang sebenarnya juga nggak beruntung kan gitu. Di situ aku kayak nggak bisa berhenti nangis. Akhirnya aku pergi ke rumah teman aku yang jaraknya lumayan jauh ya, untuk healing, untuk rilis gitu. Bener-bener takutnya gitu. Jadi mulai saat itu aku nggak pernah yang namanya ke gereja lagi gitu. Tapi anehnya ya, aku selalu baca firman Tuhan, baca renungan. Suka ada kan ya di media sosial, dulu belum ada Instagram, adanya Facebook. Apa aku yang belum main Instagram ya, pokoknya waktu itu lagi boomingnya Facebook. Di Facebook tuh suka di-share renungan-renungan gitu. Aku suka banget bacainnya. Terus aku juga senang dengar worship gitu, dengar lagu-lagu rohani. Dan ternyata aku tahu sekarang, ternyata firman Tuhan itu tajam. Setiap orang yang dengar itu nggak akan pergi dengan sia-sia. Firman itu pasti akan ada di dalam hati kita gitu. Dan memang iman datang dari pendengaran ya teman-teman ya gitu. Nah ya udah, akhirnya tibalah di tahun 2018. Saat itu aku lagi pergumulan nih
Nah, banyak teman-teman yang udah nikah kan, sedangkan aku belum nikah gitu. Karena banyak yang ngedeketin aku yang beda agama, non-muslim. Jadi setiap orang yang ngedeketin aku itu kalau misalnya baru ketemu ya, dia nanyanya, kamu ke gereja apa ke wihara gitu, karena memang gak kelihatan muslimnya ya katanya. Terus ya udah akhirnya aku bilang, enggak gue muslim gitu, enggak gue ibadah, enggak ke gereja, enggak ke wihara, gue muslim, gue sholat gitu kan. Terus mereka aneh dan malah ngetawain aku gitu kan, masa sih, nggak mungkin gitu kan, sampai aku liatin KTP aku. Nah akhirnya ada salah satu temen aku bilang, pakai kerudung aja, soalnya itu biar bisa jadi identitas aku. Bisa jadi ada orang nih yang muslim, cowok muslim, mau deketin kamu, nggak jadi karena dari awal udah ngira kamu Kristen, akhirnya dia nggak akan mengenal kamu lebih dekat gitu, ya kan. Nah terus akhirnya aku itu bukan tipe orang yang mau pakai sesuatu gitu, kayak misalnya yang nurutin ya pakai kerudung itu kan sebenarnya kewajiban buat setiap wanita muslim ya. Nah aku nggak mau pakai kalau emang aku nggak tahu hukumnya. Akhirnya aku cari tahu gitu, aku harus apa nih, kalau aku nggak pakai kerudung gimana gitu kan. Ternyata di situ ada tertulis kalau misalnya kalau anak cewek nggak pakai kerudung, nanti orang tuanya, ayahnya itu akan dijadiin bahan bakar neraka gitu. Serem banget ya. Aku kan selama ini memang yang paling deket itu sama papa ya. Jadi aku nggak ngebayangin papaku akan disiksa di akhirat. Sedangkan di sini pun di dunia belum tentu aku bisa bales kebaikan papaku gitu kan. Jadinya wow, yes, gue harus pakai ini nih buat orang tua gue gitu. Jadi saat itu aku mutusin pakai kerudung, dan itu banyak hal yang aku korbanin. Salah satunya kerjaan aku ya, ini hari-hari terakhir aku di kantor ya, ini bos-bos aku semuanya. Ini 2018 itu pas banget abis Idul Fitri 2018 aku mutusin untuk pakai kerudung, dan aku nggak mau cuma pakai. Akhirnya aku mutusin untuk ikut kajian, ya kan. Kajiannya itu di salah satu masjid di Jakarta Selatan. Kalau bisa dibilang itu alirannya Salafi ya teman-teman. Di situ aku belajar. Nah ini perusahaan aku ini perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Jadi kalau di dalam Islam sendiri asuransi itu riba ya. Jadi kalau riba itu segala sesuatu yang dihasilkan dari yang riba, kalau masuk ke badan itu jadi haram. Padahal kita kan dapetinnya juga secara halal ya, nggak mencuri, nggak nipu gitu. Tapi karena itu hukumnya riba, jadi segala sesuatu walaupun itu dalam konteks manusianya itu halal, tapi masuk ke dalam badannya jadi haram gitu. Akhirnya aku mutusin untuk oke, gue harus resign dari sini gitu. Nah, mungkin di situ ya Tuhan mulai bekerja keras buat aku gitu. Kelihatannya aku yang lagi nyari Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan yang lagi nyari aku nih gitu. Jadi saat itu tiba-tiba aku mutusin untuk resign, aku cari kerjaan baru, dan gila sih, maksudnya itu kayak waktunya itu singkat banget gitu. Kalau emang Tuhan udah punya waktunya ya, udah kairosnya Tuhan, itu segala sesuatunya udah Tuhan siapin tuh ya. Itu aku pakai kerudung bulan Juni atau Juli kan, yang lebaran itu tahun 2018. Terus aku proses untuk pindah ke tempat yang baru itu cuma 2 minggu. Jadi dari Juli aku coba resign ya. Agustus aku dapat di tempat baru yang aku kerja sampai saat ini aku ada gitu. Dan itu memang dipisahin dari keluarga. Itu pertama kali dalam hidup aku harus tinggal ngekos jauh dari keluarga gitu, dan kerja jauh. Wah, rasanya nggak nyaman banget teman-teman. Dari yang biasanya ada keluarga terus harus sendirian, terus juga yang biasanya kerja nyaman di kota, ini aku harus ke daerah yang daerahnya aku nggak tahu, nggak punya siapa-siapa gitu ya. Tapi memang itulah ya teman-teman, kalau Tuhan udah mau manggil kita pasti ada jalan-jalannya Tuhan di luar pikiran kita. Nah di saat aku pindah itu kan jaraknya cuma nggak sampai 1 bulan aku pindah ya, sejak aku cari kerja itu. Akhirnya di bulan Oktober itu aku ngerasa kayak wah gila nih, gue udah pakai kerudung, gue mencoba untuk taat,
tapi kok kayaknya berat banget ya Tuhan gitu kan. Sedangkan waktu itu kalau orang mau hijrah ya kan, katanya kalau orang hijrah itu harus istiqomah, karena istiqomah itu berat ya kan, untuk tetap pada keyakinan itu berat gitu. Ya memang sih gitu, jadi aku merasa oh ini berarti emang aku harus coba kuat gitu, tapi nggak ada damai sejahtera di sini. Aneh banget, aku ngerasa itu kayak aku bukan diri aku sendiri, aku fake gitu. Terus kayak, Tuhan apa iya mesti kayak gini, aku mau deket sama Tuhan tapi harus kayak gini caranya gitu, cara-cara yang emang bukan diri aku sendiri gitu. Nah akhirnya itulah Tuhan ya, jadi tiba-tiba ada temen aku nih datang dari daerah, dia kebetulan lagi mau pengangkatan ya, pengangkatan naik tingkatan lah gitu ya kalau kerja di BUMN, dan dia saat itu lagi ada pergumulan dengan istrinya ya. Dia dari Medan, terus akhirnya dia ada pelatihan di daerah Surabaya, terus abis itu dia ke Jakarta. Kebetulan ini sahabat aku dari kecil ya teman-teman, sahabat aku dari kecil. Rumah kita cuma depan-depanan, jadi opungnya dia sama aku udah kayak keluarga banget gitu, udah nganggep kayak saudara lah ya, karena opungnya dia juga adalah gurunya kakak-kakak aku, sepupu-sepupu aku gitu. Nah ya udah akhirnya dia cerita sama aku tentang pergumulan rumah tangganya dia gitu. Sebagai anak yang baik gitu kan, aku cuma bisa bilang kayak, ya udah lo gereja aja, lo udah gereja belum? Ya udah gue temenin yuk kalau lo belum gereja gitu. Terus dia bilang emang dia jarang ke gereja gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya mau nggak mau aku nemenin dia ke gereja. Nah di saat itulah aku pas ke gereja itu aku bener-bener buka kerudung dulu, ke toilet ya, nyimpan kerudung aku ke gereja. Saat itu gerejanya itu di daerah barat Jakarta, karena aku harus pulang ke tempat kerja aku kan, jadi setiap Sabtu Minggu kalau ada waktu aku pulang ke rumah, terus nanti hari Minggunya aku balik lagi. Sebenarnya capek banget sih, kayak sampai kapan kayak gini gitu kan, itu kayak capek banget karena ngerasanya nggak ada damai, susah ya teman-teman, nggak ada damai, jadi nggak ada bersyukur juga gitu. Terus ya udah akhirnya aku ke gereja itu. Nah di gereja itu niatnya mau nganterin dia, tapi malah kayak wow, udah lama banget ya aku udah nggak ngerasain kedamaian kayak gini gitu. Ya udah akhirnya dari situ aku ngerasa wah gue harus balik lagi ke sini nih, gue harus balik lagi ke sini gitu. Jadi saat itu aku bilang juga sama papa mamaku gitu, kayak sama aku bilang sebenarnya aku mau lepas kerudung gitu, aku nggak bisa kayak gini terus gitu karena aku udah nggak nyaman. Tapi mamaku bilang lo ya udah baik-baik gitu kan, udah oke gitu, gue udah senang. Terus juga mau tetangga ngomong apa, teman-teman mama ngomong apa, kamu buka kerudung lagi gitu kan, mau apa kata orang. Loh kok mikirin kata orang ya, padahal ini aku yang jalanin gitu. Ya udah akhirnya dengan nekat aku buka kerudung dulu. Aku buka kerudung walaupun itu diem-dieman. Diem-diemannya bisa sebulan lebih sama keluarga karena keputusan aku itu. Dan akhirnya memang diterima lagi ya teman-teman. Terus ya udah aku tetap ke gereja tuh. Nah sampai pada titik kayak aku ngerasa kayak kalau gerejanya cuma di tempat yang itu, aku nggak bisa nih setiap minggu kalau nggak pulang, berarti aku harus cari gereja yang deket kos-kosan aku. Nah waktu itu aku googling, dapetlah salah satu gerejanya, itu gereja di mana Kalisna melayani. Nah di situ Kalisna melayani, tapi kan aku lihat di foto itu wah ruko nih kecil nih gitu kan, sedangkan aku bukan orang Kristen asli gitu kan, nanti di notis nih jemaat baru gitu, aduh nggak deh, ngeri deh, serem gitu kan. Ya udah akhirnya nggak jadi. Terus akhirnya minggu besoknya pas aku pulang, aku gereja lagi di gereja itu, dan kebetulan saat itu yang bawa firman adalah gembala sejabodetabeknya gereja di tempat Kalisna melayani. Nah itu istrinya. Nah di saat itu tuh dari sekian banyak jemaat gitu, itu aku dipanggil sama beliau gitu untuk bantu beliau untuk bawa firman. Luar biasa ya. Dan saat itu firmannya tentang tujuan hidup Tuhan menciptakan kita. Jadi kita bisa aja nggak sampai ke tujuan akhir kita yang udah Tuhan buat kita saat kita berhenti di tengah-tengah, udah nggak mau dengerin Tuhan lagi kayak gitu. Wow, itu kayak luar biasa banget. Nah terus aku cari-cari tahu dong, ini
pendeta siapa sih? Terus dia bawa-bawa terus nama suaminya kan. Ini suaminya siapa sih? Nah, di situ baru aku tahu kalau beliau adalah gembala se-Jabodetabek di tempat Kalisna melayani. Nah, ya udah, akhirnya saya sampailah di kosan saya, dan itu memang ada benang merahnya ya. Kan saya bilang tadi kalau Tuhan udah waktunya Tuhan yang milih, semuanya udah Tuhan siapin, udah Tuhan sediain. Nah, saya sampai di kosan, tiba-tiba teman kos saya keluar nih sama temennya. Terus dia bilang, "Kak, dia gerejanya di sini loh." "Oh iya, di mana?" Ternyata dia adalah pekerja di tempat Kalisna melayani. Wow, dari situ kayak, kalau kakak mau gereja di situ, ya udah besok aku jemput ya, dia bilang kayak gitu. Gila, luar biasa banget ya. Akhirnya dari saat itu aku coba ke tempat gereja itu. Nah, datanglah COVID. Nah, sebelum COVID datang itu di bulan Desember tahun 2019, teman-teman, itu aku ngerasa kayak orang depresi. Jadi setiap jam 2 pagi itu pasti kebangun dan ngerasa sendirian, ngerasa kosong, kayak udah gak ada harapan hidup gitu. Nah, aku kira karena aku udah gak kuat lagi nih hidup sendirian gitu, aku harus pulang. Makanya aku nge-push orang kantor kayak, pokoknya sebelum bulan Maret aku harus sudah ada di Jakarta ya Pak. Siapa aku gitu kan, istilahnya lu ngatur-ngatur gue, lu mau kerja syukur, nggak mau ya udah gitu kan, bisa rekrut orang lain gitu. Tapi nggak tahu di mana itu keberanian gitu sampai berani ngelawan kayak gitu. Itu emang benar ya teman-teman. Jadi kalau hati kita lagi sakit, biasanya apa yang keluar juga kurang baik gitu. Karena mulut kita adalah loudspeaker hati kita ya. Nah terus ya udah, akhirnya dari situ sampailah tanggal 24 Desember 2019. Pagi-pagi saya masih kerja seperti biasa. Terus teman saya yang di HO nanya, "Di, lo ngerayain Natal gak sih?" gitu kan. Terus aku bilang, "Aku gak tahu deh," gitu kan. Soalnya aku bukan Kristen dan aku tidak lahir di keluarga Kristen. Tapi aku nyaman dengar firman Tuhan, aku suka, aku senang gitu. Aku dengar nyanyian nyanyian Kristen juga aku senang, aku bilang kayak gitu. Terus lo percaya Yesus itu Tuhan, sebagai Tuhan atau sebagai Nabi? Dia bilang kayak gitu. Aku bilang dong, aku nggak tahu, aku nggak bisa jawab gitu. Karena di agamaku sendiri Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu nabi, dan yang disalib itu bukan dia, itu orang yang mengkhianati dia gitu. Jadi di situ aku nggak bisa jawab sama sekali teman-teman. Nah kebetulan saat itu aku mutusin untuk setelah kerja, aku mutusin untuk pulang ke rumah sekalian, karena kebetulan ada adik aku yang paling kecil yang ikut sama aku. Saat itu aku pinjem, karena lagi liburan sekolah, aku pinjem dia. Siapa tahu kalau ada yang nemenin, rasa kosong di hati aku itu terobati ya, maksudnya agak mending gitu. Ternyata nggak berubah sama sekali, walaupun saat itu ada temennya gitu. Akhirnya aku pulangin dia, terus tiba-tiba ada kerinduan banget buat datang ke gereja, padahal saat itu kayak udah nggak mau datang gereja lagi gitu. Terus akhirnya saya datang ke gereja, dan di situ terjawablah pertanyaan teman saya yang tadi gitu. Lo tahu nggak Yesus itu siapa gitu kan? Buat lo Yesus siapa? Aku bilang aku nggak tahu. Ternyata saat itu dijawab, Yesus itu Immanuel, 100% manusia, 100% Tuhan. Dia selalu ada bersama kita gitu. Itu kayak, oh ini pertanyaan aku loh, kok bisa dijawab gitu kan? Kok pas gitu kan? Tapi kenapa aku gitu kan? Kenapa sih kok harus aku yang ngalamin kayak gini gitu, pergumulan ini, sedangkan keluarga aku yang lain, adik-adikku lurus-lurus aja nih jalannya gitu, nggak ada pergumulan secara rohani gitu. Terus pendetanya bilang gini, kan aku sama ini kalau gereja takut aku pergi, aku ngumpet, kalau gereja lagi takut aku pergi, aku ngumpet gitu. Nah pendetanya bilang kayak gini, ini aku bapak nih di sini ceritanya, ini kamu, terus kamu pergi nih ngumpet ke sana, ke sini gitu. Terus aku bilang kayak gini, bapak bilang kayak gini sama kamu, mau kemana lagi sih nak gitu, kamu mau ngumpet kemanapun, aku tahu gitu, aku tahu kamu di mana gitu. Nah di situ aku kayak ngerasa kayak ditampar ya teman-teman, kayak oh ya selama ini gue pergi gitu dari Tuhan gitu, selama ini kalau gue takut gue ngumpet gitu.
kenapa pas banget jadi itu aku ngerasa itu perkataan buat aku gitu, tapi kenapa harus aku yang ngalamin ini gitu. Terus di situ pendetanya bilang, firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 16, aku baca ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itu aku ngerasa, oke, berarti Bapak yang pilih aku gitu kan. Ya udah Tuhan, oke, boleh gitu, aku mau ikut Tuhan. Tapi kenapa harus aku kayak, aku masih nanya, kenapa harus aku? Kan aku selama ini ibadah jalan gitu, puasa aku jalan gitu, bahkan puasa yang bukan bulan Ramadan pun aku jalanin, sedangkan adik-adikku aja tuh nggak ngejalanin seperti aku, baca Al-Quran juga masih salah-salah gitu. Tapi kenapa aku yang bisa lancar baca Al-Quran, aku ngejalanin semua perintah agama, kenapa aku harus ngalamin kayak gini? Apa yang salah sama aku gitu? Terus pendetanya bilang kayak gini, di Markus 2 ayat 17, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Di situ aku juga ngerasa, oh ya Tuhan, yes, aku emang orang berdosa gitu kan, aku emang butuh Tuhan gitu. Ya udah, akhirnya di situ aku bilang, ya udah Tuhan, kalau emang Tuhan maunya aku ikut Tuhan, aku ikut Tuhan. Kalau waktu itu aku bilang, kalau mau aku ikut agama yang ini, ya udah agama yang ini gitu, agama Kristen gitu. Sedangkan saat itu aku nggak tahu kan agama, buat aku Kristen saat itu cuma sekedar agama ya. Jadi apa salahnya gue pindah agama? Cuma ya udah dari Islam ke Kristen gitu. Ternyata Kristen itu jauh dari itu ya. Kristen yang sendiri kan itu pengikut Kristus artinya gitu. Nah ya udah, akhirnya dari situ aku mulai dengerin firman, tambah lagi dengerin firmannya. Di situ aku mulai ada penguatan yang tadinya rasanya hatinya kosong gitu kan, sepi, itu mulai terisi, itu mulai kuat lagi kan, karena firman Tuhan bilang, semua yang berbeban berat datanglah kepadaku. Terus juga Tuhan bilang, di dalam kelemahanmu di situ ada kekuatanku. Jadi aku serahin semuanya sama Tuhan. Memang firman Tuhan itu yang nguatin aku. Haleluya ya. Nah, akhirnya setelah itu datanglah kayak hal-hal yang aku buat kayak masih ragu gitu, bener nggak ya nih aku selamat, bener nggak ya nih selamat, karena banyak banget pergumulannya. Salah satunya itu orang tua, ya kan. Firman Tuhan bilang, hormatilah orang tuamu jika kamu ingin panjang umur di bumi ini gitu. Sedangkan kalau aku ngelawan orang tua, apakah aku masih menghormati orang tuaku gitu? Terus aku dapet ayat yang seperti ini, Matius 10 ayat 34-38. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mau jadi nggak layak buat Tuhan? Nggak ada kan? Pasti nggak ada. Semua yang kita hidup di sini pasti pengen banget jadi orang-orang yang Tuhan suka gitu ya. Nah di situ aku ngerasa kayak oke, Tuhan, kalau emang itu yang harus aku hadapin, ya udah. Tapi gimana caranya aku bisa sharing ke orang tuaku tentang iman aku yang sekarang gitu? Karena pasti ada penolakan gitu. Ya udah deh, aku mau ikut dibaptis gitu ya. Kalau misalnya orang tua aku udah tahu apapun resikonya gitu. Terus di situ aku dapat firman seperti ini di Lukas 9 ayat 59 sampai 61. Tentang saat Yesus memilih muridnya, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Terus di ayat 62-nya, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya. Jadi di situ aku merasa, oke Tuhan, kalau emang ini udah waktunya aku harus ikut Tuhan,
aku nggak mau nunda-nunda lagi, aku harus ikut Tuhan. Nah di situ pas banget uh, gerejanya Kalisna ini ada pemberitahuan kalau ingin baptisan dan segala macam, hubungin ke nomor ini. Akhirnya aku hubungin ke nomor tersebut. Akhirnya aku diarahin untuk dilayani oleh Kalisna. Seperti itu. Nah, Maret 2020 itu baru banget yang namanya COVID masuk ke Indonesia. Ya. Dan di situ akhirnya semuanya dilakukan secara online, ya. Sebenarnya di situ ada keraguan, mulai ada keraguan, Tuhan, gimana ya Tuhan gitu, maksudnya aku ragu nih, aku minta maaf ya Tuhan kalau aku masih ragu, karena saat di Januari 2020 itu temen aku yang aku bilang ada pergumulan ini, saat itu dia tiba-tiba masuk Islam. Dia tiba-tiba masuk Islam. Bukan. Aku tahunya di Maret itu. Jadi tiba-tiba dia jauhin aku, terus aku ngerasa apa salah aku ya gitu. Nah terus tuh kayak ada suara, aku nggak tahu itu intuisi aku atau apa, dia bilang tunggu aja bulan Maret, bilang gitu. Di suara itu ngomong kayak gitu, tunggu bulan Maret. Bulan Maret? Ada apa di bulan Maret? Aku nggak tahu. Tiba-tiba benar di bulan Maret itu ada mamahnya, telepon aku, dia minta tolong sama aku kalau saat itu anaknya masuk Islam gitu. Di situ aku shock dan aku kaget, terus aku bilang sama Tuhan, ini siapa yang mau diselamatin Tuhan, ini siapa gitu, aku lagi mau keluar nih dari agama aku yang lama, aku mau ikut Engkau, tapi sekarang kenapa aku malah mau masuk ke agama aku yang lama, ini yang benar yang mana, yang bakal diselamatin di akhir nanti gitu. Terus di situ kayak ada suara lagi gitu, semua karena wanita. Nah suara itu ngomong kayak gitu, terus masa sih nggak mungkin, dia tuh pelayanan gitu, dia tuh kayaknya baca Alkitabnya juga sering gitu, nggak mungkin lah dia ninggalin Tuhan Yesus. Di situ masih bergumul. Akhirnya aku bilang sama Tuhan pas mau ibadah di bulan Maret itu, Tuhan ampuni aku kalau aku masih ragu untuk ikut Tuhan. Dan you know what, firman Tuhan yang disampaikan sama hamba Tuhan di tanggal 24 Desember di 2019 itu dibawakan lagi di gereja. Saat itu aku online, yang bawain Kalisna. Saat itu Kalisna sharing tentang salah seorang yang dia sedang layani, tentang pergumulannya yang masih di luar Tuhan, dia doain terus, akhirnya firman itu keluar lagi, ya, yang aku, bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang pilih kamu, aku datang ke dunia ini untuk orang yang berdosa. Itu keluar dua-duanya. Jadi kayak, wow, kok bisa? Ini bukan satu kebetulan. Aku percaya banget ini bukan satu kebetulan. Ini kayak Tuhan lagi ngomong sama aku gitu. Ya dari situ aku mulai yakin ya untuk ikut Tuhan Yesus. Ya udah Tuhan, apapun resikonya, ya udah aku tetap ikut Tuhan. Toh nggak salah. Aku nggak musyrik gitu. Aku nggak menyembah sesuatu yang jahat. Aku nggak membunuh dan lain-lain. Aku cuma sembah Tuhan gitu. Nah akhirnya aku memutuskan itu. Aku tanya lagi sama Tuhan, ini gimana cara kasih tahu keluarga, kasih aku hikmat gitu kan. Karena kakak rohaniku selalu bilang kayak, kamu minta Tuhan saat kamu mau ngomong sama orang tua kamu, Tuhan ada di situ gitu. Nah aku nggak paham saat itu, terus aku selalu bilang sama Mah, Pak, aku butuh waktu mau ngobrol gitu. Dan itu pas ada ketemu semua, itu kayak nggak dapet feel-nya gitu, akhirnya nggak jadi ngomong gitu. Nah tiba pada satu waktu tiba-tiba ada suara, kamu mulai dari adik kamu yang laki-laki, dia bilang kayak gitu. Karena di dalam Islam itu, ini logikaku ya, karena di dalam Islam itu anak laki-laki itu punya kewajiban yang besar. Ya, dia bertanggung jawab untuk ibunya, untuk saudara-saudara perempuannya walaupun dia sudah menikah. Jadi saat itu pikiranku, kalau aku bisa megang adikku, saatnya nanti misalnya aku dibuang keluarga, kalau ada apa-apa sama keluargaku, papaku terutama, aku bisa tahu informasinya dari adikku, gitu ya. Nah, terus akhirnya aku bilang sama adikku, gue mau ngomong, aku mau pindah Kristen, gitu kan. Terus dia bilang, lu apa-apaan sih? Jangan aneh-aneh deh, dia bilang kayak gitu. Enggak, gue nggak aneh. Kenapa? Ya, aku bilang, aku nggak bisa jelasin, karena ini, hal pribadi yang harus kamu rasain sendiri. Ini pengalaman pribadi, kamu harus ngerasain sendiri gitu. Kalau kamu udah ngerasain, kamu bisa paham rasanya kayak gimana gitu. Akhirnya dia udah marah-marah sama aku, terus dia bilang, oke, kalau emang itu keputusan lu, yang penting lu jaga diri lu baik-baik, jangan bikin malu.
Oke, tapi lu masih anggap gue jadi kakak lu nggak? Terus dia bilang, darah itu kuat. Ya mau gimana pun lu tetap kakak gue. Dia ngomong kayak gitu. Puji Tuhan ya, berarti dia walaupun marah, tapi dia mau terima aku. Selanjutnya, terus aku denger lagi kayak, terus ke siapa lagi nih? Gimana nih ngasih ngomongnya nih? Terus tiba-tiba suara, ya udah ke papa kamu. Nah, kebetulan papa saat itu lagi jauh dari rumah gitu, lagi di rumah kakak aku ya. Nah, di luar kota. Terus aku chat papa, aku mau ngomong gitu. Aku mau pindah keyakinan nih, Pak, gitu kan. Aku udah nggak percaya, maksudnya aku udah nggak ada kenyamanan dan di agama yang ini gitu. Terus papaku cuma bilang, ini yang papa takutin gitu. Papa nggak marah gitu. Uh, Papa cuma bingung nanti saat papa pulang, waktunya papa pulang ke akhirat, papa mau ngomong apa sama orang tua, maksudnya sama nenek kakek aku gitu, kalau cucunya ini murtad gitu. Kamu pikirin lagi deh, ini yang aku takutin bakalan terjadi sama kamu dan ternyata terjadi gitu. Berarti papaku udah punya feeling, karena kita emang dari aku kecil itu aku selalu sama papaku, jadi papaku tahu banget aku ya. Nah, akhirnya di situ papa tutup teleponnya ya. Akhirnya di situ aku nangis karena papa bilang tadi papa juga sedih gitu kan, jadinya aku sedih gitu kan. Ya udah, oke, it's okay gitu. Terus akhirnya terakhir nih, gimana nih cara kasih tahu mama aku gitu, karena yang paling keras, yang paling galak itu mama aku kan. Ya udah, akhirnya 3 hari berturut-turut itu mama dapat mimpi dan selalu chat aku setiap pagi. Nak, bangun sholat tahajud. Nak, bangun sholat tahajud, udah belum sholat subuh, gitu-gitu. Setiap jam 3 pagi mama pasti chat aku untuk ngingetin aku sholat tahajud dan sholat subuh tentunya. Nah, terus habis itu akhirnya aku bilang itu hari Rabu subuh, dan malamnya itu sebenarnya aku udah janjian sama Kalisna untuk untuk sharing ya, untuk konsultasi masalah pergumulan aku gitu. Luar biasa kan. Nah, terus dia bilang, mah, aku mau ngomong, aku mau pindah keyakinan. Aku ngomong gitu sama mama. Terus mama aku cuma bilang apa? Mama udah tahu. Dari mana aku belum ngomong, mama udah tahu gitu. Mama mimpiin kamu. Kamu jalan ke jembatan, mama panggilin, mama teriak-teriak, kamu gak mau nengok. Sampai mama tarik, mama peluk, kamu gak mau nengok. Terus di bawah itu ada duri, terus jembatannya mau patah. Mama ngomong kayak gitu sama aku. Mama takut nak kamu gak selamat gitu, di akhirat kamu bakal masuk neraka. Mamaku ngomong kayak gitu. Ngeri gak sih? Ngeri kan, aku ngeri banget gitu, karena yang ngomong seorang ibu gitu. Aku share lah sama salah satu kakak rohani aku yang harusnya hari ini juga hadir, tapi kebetulan dia ada acara jadi gak hadir. Dia bilang gini sama aku, Dek, doain aja ya gitu kan, Tuhan gak mungkin kasih sesuatu yang buruk untuk kita gitu. Rancangan Tuhan tuh rancangan yang damai sejahtera dan baik gitu, nggak rancangan keselamatan gitu, bukan kecelakaan gitu. Oke kak. Terus mamaku mimpi kayak gini gitu. Terus kakakku bilang, jembatan itu kan diibaratkan orang yang akan berpindah dari tempat A ke tempat B gitu. Nah, kamu kan akan berpindah dari iman yang mati ke iman yang hidup. Dan kenapa sih akan patah gitu jembatannya? Karena iman yang mati dan iman yang hidup itu nggak bisa bersatu, gelap dan terang nggak bisa bersatu, firman Tuhan lagi kan. Dan kenapa di situ ada duri? Di situ ada duri karena apa yang kamu ambil, keputusan yang kamu ambil ini adalah duri buat keluarga kamu. Nah, di situ aku ngerasa, oh, ini jawabannya. Kalau emang kayak gini jawabannya, berarti, dan di situ ada kebenaran firman Tuhannya, berarti ini yang benar gitu. Oke, kalau kayak gitu, aku tanggung Tuhan apapun resikonya, walaupun aku jadi duri dalam keluarga aku gitu. Ya udah. Tapi sebenarnya saat itu bukannya aku udah siap banget ya teman-teman. Jadi saat aku putusin untuk pindah dan akhirnya semua keluarga tahu, itu aku blok-blokin nomor keluargaku. Aku avoid dulu. Karena aku nggak mau terguncang gitu kan. Aku juga nggak mau, aku mau fokus dulu nih sampai aku selesai dibaptis gitu. Akhirnya di situ aku mulai fokus cari tahu Tuhan gitu tentang perbedaan-perbedaan agama itu gitu. Terus juga
pertanyaan-pertanyaan yang datang dari keluarga aku juga gitu ya. Misalnya, mana sih ayatnya yang bilang kalau Yesus itu Tuhan? Itu semuanya aku cari tahu semuanya. Supaya aku bisa menjawab dengan hikmat ya. Saat itu mungkin masih awal, jadi masih namanya bayi ya kan, jadi asal nerima, terus emosinya juga masih meluap-luap gitu, jadi kayak gitu deh. Nah, cuma ya itu, kalau belum ada Roh Kudus di hati mereka, kebenaran firman satu pun gitu nggak akan bisa diterima. Memang butuh Tuhan yang bekerja untuk percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, selesai itu aku dibaptis, dan nggak sampai situ, banyak banget yang cerca aku, termasuk teman-teman di kantor, semuanya jauhin aku ya. Cuma aku terima karena kan Tuhan bilang harus mengasihi kan, kita nggak boleh marah gitu ya. Jadi aku cuma pegang aja firman Tuhan, semuanya aku yang akan berperang buat kamu gitu, kamu tenang aja gitu. Jadi aku cuma pegang firman Tuhan dalam hidup aku gitu. Terus puji Tuhan banyak banget keajaiban terjadi gitu. Mamaku juga bilang kan, kalau misalnya kamu itu bukan anak aku lagi, itu kamu cuma duri dalam keluarga, kehilangan anak satu nggak apa-apa, yang penting mama berkenan di hadapan Allah gitu. Terus uangku juga jadi haram buat orang tuaku, karena katanya kayak malu-maluin Tuhan kalau terima uang dari aku, anak yang kafir gitu. Dan air susu mamaku juga haram buat anak yang kafir. Dia minta dikembaliin, gimana cara aku ngembaliinnya? Aku juga nggak minta lahir di keluarga seperti ini gitu kan, di keluarga yang bukan orang percaya Tuhan Yesus gitu ya. Cuma ya aku dilahirkan di sini pasti ada maksud dan tujuan Tuhan yang untuk menyelamatkan, pastinya ya, menyelamatkan keluargaku juga, tapi itu emang butuh proses dan waktunya Tuhan gitu. Terus akhirnya aku serahin semuanya sama Tuhan. Sekarang aku udah mulai embrace, udah mulai berdamai dengan semuanya. Aku terima segala penghinaan, cacian dari keluarga aku juga nggak aku balas lagi. Biasanya dikasih surat ayat gitu, aku kasih firman Tuhan. Kasih ayat, aku kasih firman Tuhan, kayak gitu. Terus akhirnya debat gitu kan. Akhirnya lama-lama, oke, aku harus pakai gaya hidupku nih. Gaya hidupku harus dirubah supaya setiap orang yang lihat hidup aku itu melihat ada Kristus di dalam aku. Nah, di situ mamaku juga kayak bilang, mama mau lihat hidup kamu anak yang murtad gitu. Mau sampai kapan sih? Allah tuh sekarang lagi ngasih hikmatnya buat kamu dilamain. Nggak tahu sampai kapan, cuma gara-gara dunia kamu ninggalin agama yang benar gitu, kayak gitu. Wow, gitu kan. Aku cuma bisa diam. Terus juga dia bilang, jangan sampai ya kamu malu-maluin udah keluar dari Islam, murtad, terus miskin dan segala macam. Kata-katanya udah gak enak banget. Tapi puji Tuhan ya, kayak kemarin papaku sakit nih. Kebetulan ada laki-lakiku itu sebenarnya harusnya bekerja di luar negeri gitu kan. Terus aku tiba-tiba tuh ada dorongan, ini baru banget kemarin, dorongan buat chat dia. Selama ini aku gak pernah chat-chatan sama dia. Terus coba chat, tanya, adik kamu ini jadi gak sih kerja di sana gitu. Ya udah aku chat, gimana kabar lu gitu kan, lu udah di Aussie, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, gue lagi di rumah sakit nganterin bokap. Hah? Emang kenapa bokap mau dioperasi? Wow, berarti memang di situ kayak Roh Kudus tuh nyuruh aku kan, seperti yang dia suruh di awal kan. Kamu kasih tahu adik kamu dengan logika aku sebagai manusia, hikmatku sebagai manusia. Oh ya, karena di Islam kayak gini-gini, aku bisa tanya tentang keluargaku dari dia, dan emang itu kejadian gitu. Jadi aku ngerasa kalau ikut Tuhan, ya saat kita benar-benar serahin semuanya sama Tuhan, semuanya aman, jalannya aman. Jadi bukan rancangan kita lagi yang jadi, tapi itu semua rancangan Tuhan gitu. Nah, sebulan setelah aku bertobat, dibaptis, aku kena COVID. Nah, Oktober itu 2020 aku kena COVID. Di situ ada pemulihan yang Tuhan kasih ke aku. Aku punya trust issue, karena segala sesuatu aku lakuin sendiri, aku jadi gak percaya sama orang. Di situ Bapak ajarin aku buat serahin semuanya sama aku. Jangan pakai kekuatanmu sendiri, pakai kekuatan aku.
ya. Jadi saat kita bertobat, saat kita lahir baru, semuanya Tuhan perbaharui gitu, dari cara pikir kita, pola pikir kita, hati kita juga yang kepahitan dan segala macam, itu semuanya di dalam nama Yesus itu ada pemulihan, ya. Karena setiap kita itu masalahnya cuma satu, dosa, dan jawabannya cuma ada di dalam Yesus, gitu. Sungguh luar biasa saudara-saudara kesaksian Ibu ini, semoga dapat bermanfaat, boleh memberkati kita sekalian, sehingga kita pun akan senantiasa semangat di dalam Tuhan, sekalipun disadari banyak tantangan, persoalan hidup, tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Dan tentunya satu hal yang sangat luar biasa, bahwa sebagai pengikut Kristus itu adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian, dengan adanya kesaksian ini, semoga akan membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.